Suatu ketika anaknya Umar itu ngomong sama bapaknya, "Pak, gitu, saya mau ngobrol sama Khalifah Umar bin Khattab." Kata Umar bin Khattab, "Wahai anakku, engkau mau ngobrol masalah apa? Masalah negara atau masalah keluarga?" Kata anaknya, "Aku mau bicara tentang masalah keluarga kita." "Kalau begitu, matikan lampunya." Dimatikan lampunya, anaknya protes, "Pak, kok dimatiin, Pak? Kan kita mau ngobrol." Lampu minyak ini, minyaknya dibiayai oleh negara. Sedangkan kita akan bicara tentang masalah keluarga kita. Zolim kalau kita menggunakan hak negara, ya Allah. Lampu minyak, bro. Kira-kira ada nggak model kayak begitu? Kalau ada, ya Allah, saya doakan semoga ada pemimpin itu turun di Indonesia. Amin. Pantesan kalau ke surga nomor 1. Pemimpin adil yang memang tidak mau mengambil yang bukan haknya. Hari ini kita diberikan kabar, sebelumnya ada korupsi tentang benih lobster. Kemarin, Pak, na'udzubillah summa na'udzubillah, ada korupsi bansos, bantuan sosial, OTT 17 miliar. Padahal kata ketua KPK, yang korupsi bansos hukumannya adalah, nggak tahu, kabar nggak kedengeran lagi sekarang. Pak Juliari Batubara itu saya cukup kenal sama adiknya, karena adiknya teman saya. Keluarga kaya raya, Pak. Orang terlanjur kaya. Orang kaya raya, korupsi buat apa? Ternyata juga, Pak, orang kaya bisa korupsi, Pak, ternyata. Enggak jaminan, manusia mah nggak ada puasnya, Pak. Saya ulangi, manusia nggak ada puasnya. Walaupun sudah kaya raya, ketika ada kesempatan untuk mengambil hak orang lain, dia ambil, Pak. Ya, kata Rasulullah, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin, ahabba ayyakuna lahu saniyan." Kalau saja anak Adam diberi satu gunung emas, gunung, Pak, emas, apa tuh? Freeport. Dibeli satu gunung emas, niscaya dia pengen gunung yang kedua. Nih manusia. Ente diberi gunung emas nih, nggak tanggung-tanggung, gunung emas. Ente minta yang kedua. Baru berhenti kalau apa? Mulut sudah disumpal dengan tanah. Baru mati, baru berhenti kita. Itu manusia. Jadi nggak ada puasnya manusia. Gitu ya. Al-Imamul Adil nomor 1 masuk surga. Saya doakan semoga di Bintan ini insya Allah lahir seorang pemimpin yang adil. Amin. Ya, doanya nih, ba'da salat doanya boleh. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau timpakan kepada kami gara-gara dosa-dosa kami seorang pemimpin yang tidak takut kepada Engkau, ya Allah, dan tidak sayang kepada kami. Amin. Kita minta pemimpin yang takut sama Allah dan sayang sama umatnya. Ya, kita butuh seperti itu. Sampai kata Imam Ahmad dan Imam Fudail bin Iyad, mereka bilang begini, "Jika saja aku diberikan sebuah doa yang pasti mustajab, apa yang aku minta? Aku minta diturunkan seorang pemimpin yang adil. Dengan pemimpin adil, bapak semua sejahtera, ibu semua sejahtera, pak polisi semua sejahtera, TNI semua sejahtera, semua nelayan sejahtera. Al-Imamul Adil, surga nomor 1. Pemimpin yang adil, surga nomor 1. Dan gak boleh protes kita, Pak. Memang layak pemimpin adil, surganya nomor 1. Ya, insya Allah kita berdoa tiap hari, semoga diturunkannya seorang pemimpin adil di negara kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nomor 2, siapa yang ke surga nomor 2? Ente, bro. Ini yang baju-baju hitam nih. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda surganya nomor 2, Pak. Orang tua nggak disebut. Ya, pengapunten nih, mohon maaf ya. Di sini hadisnya nggak ada orang tua, Pak. Anak muda takwa ke surga nomor 2. Kalau orang tua, Bapak Ibu sekalian, datang ke masjid, ke pengajian, emang udah waktunya. Udah deket. Masa masih mau ngedugem? Masa mau mampir ke kafe-kafe, mau maksiat, deket, ingat sama umur, bau tanah begini, begitu kan? Jadi saya nggak aneh, Pak, nggak juga bangga ketika saya ngisi masjid yang hadir bapak-bapak udah tua, emak-emak udah tua, biasa. Bapak ke pengajian mah biasa, bapak ke masjid pun biasa. Yang nggak biasa itu ketika masjid kita kayak begini, banyakan anak muda.
Masya Allah. Nggak apa-apa, nyalakan semua HP-nya. Nyalakan semua HP-nya. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini nggak ada yang sabotase kan? Ya, diulangi lagi. Pemuda takwa masuk surga nomor 2, bukan orang tua. Karena kalau orang tua takwa itu sudah biasa. Ya, saya pernah ngisi pengajian Pak, ini curhat Pak, curcol. Di daerah BSD, Tangerang. Ada sebuah klaster rumah mewah. Ada sebuah masjid kecil. Ya, itu Pak, dari mulai yang mohon maaf azannya, kakek-kakek. Imamnya, kakek-kakek. Yang komatnya, kakek-kakek. Jamaahnya, kakek-kakek semua Pak. Ya Allah, saya bilang innalillahi, ini perumahannya besar. Masa semuanya isi orang tua semua? Kemana anak mudanya? Lagian Pak, kalau orang tua saya suka nggak tega Pak kalau azan. Ya, suka nggak tega Pak. Ya, bukan saya menyepelekan orang tua, enggak. Kan suka habis napas Pak. Ya, mending kalau dia suaranya enak, mohon maaf Pak. Azan subuh itu harus enak. Kenapa? Membangkitkan orang dari tidur. Kalau suaranya nggak enak, dia bukan malah bangun subuh, malah makin tidur lagi, Pak. Tutup kuping. Ya Allah, ini siapa sih ini, ya Allah? Pak, makanya kalau mau azan subuh, tolong kalau Bapak nggak punya muadzin yang enak suaranya, pasang kaset dah. Daripada orang mau subuh nggak jadi gara-gara suara ente. Lah, iya. Kalau suaranya enak kan bisa bangun. Kalau nggak tarik selimut lagi. Ini siapa sih ini? Pagi-pagi gitu ya. Jadi Pak, anak-anak muda itu Masya Allah Pak. Makanya antum semua Pak, para DKM Pak, tugas antum itu memakmurkan masjid dengan anak muda. Kalau orang tua mah datang sendiri Pak, datang sendiri, memang udah waktunya. Saya kalau sama orang tua Pak, itu pengajian Pak, nggak jauh temanya Pak, paling sakaratul maut. Kalau fikih, cara mandiin jenazah. Kalau anak muda kan Masya Allah, optimisme, kebangkitan umat Islam, kebangkitan ekonomi umat, oh Masya Allah, ada rasa optimisme. Kalau orang tua, kemarin saya di Kayu Agung Pak, di Palembang, ada orang tua, nangis-nangis saya Pak, ada ceramah. Ustadz, dia ngaku 77 tahun umurnya Pak. Ustadz, kenapa Pak? Cari saya kalau di surga ya Ustadz ya. Orang tua Pak, ngomong gitu demi Allah. Cari saya kalau di surga Pak. Saya bilang, Pak, belum tentu saya di surga Pak. Siapa tahu Bapak yang ke surga duluan. Pak Ustadz, hidup saya kelam Pak Ustadz. Saya pengen tobat Pak Ustadz. Iya Pak, Alhamdulillah. Umur 77 baru ke masjid. Kagak apa-apa, biarin. Itu jangan ketawa bro. Masih untung dia ke masjid. Iya. Masih untung di ujung hidupnya dia taubat. Makanya dia nangis menyesali masa lalunya. Ya, Alhamdulillah Pak, nggak ada kata terlambat untuk taubat Pak. Ya. Jadi insya Allah, ya tua muda bisa ke surga. Yang penting taubat dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pemuda takwa surga nomor 2. Caranya gimana Pak? Menghadirkan pemuda di masjid Pak. Kalau kata Ustadz Muhammad Jazir, Jogokarian, cuma 2 cara untuk membuat anak muda ngumpul di masjid. 2 aja Pak. Yang pertama, masjidnya. Anak muda suka apa sekarang? Anak-anak suka apa ente? Main HP Pak. Anak muda suka main HP. Tapi namanya anak muda itu fakir kuota Pak. Bu. HP punya, HP Cina nggak apa-apa. Tapi nggak ada kuotanya. Nah, masjid memfasilitasi. Pasang internet gratis di masjid. Wifi-nya yang kencang. Jangan di-password, biarin. Ini banyak masjid Pak. Pasang wifi, yang tahu passwordnya cuma pengurus DKM doang. Ya buat apa? Mohon apa ya? Pengurus DKM di masjid itu bukan buat internetan, buat rapat. Ngurusin masjid. Yang internetan biarin anak muda supaya rame. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya anak muda rame, banyakin makanan Pak. Cemilan di masjid. Itu juga kalian Pak, 24 jam rame Pak. Internet kenceng, banyak makanan, anak muda seneng Pak. Masya Allah. Bro, ente mau ngapain bro ke masjid? Iktikaf dong. Loh, begitu Pak. Duduk di pojok dekat colokan gitu kan. Ambil ngecas. Nggak apa-apa Pak.
biarin dia, yang penting dikontrol, jangan sampai buka yang aneh-aneh gitu ya. Ngelihat, minimal kalau pas lagi azan, itu dia kantongin HP-nya, ikut berjamaah dia Pak. Habis salat main lagi, nggak apa-apa. Nah nggak apa-apa, biarin. Yang penting kan ngumpul dulu. Kalau ada kajian gini, walaupun dia di ujung-ujung misalkan ya, itu kan speakernya sampai Pak. Suaranya nyampe Pak. Kalau Allah mau kasih hidayah itu gampang Pak. Lagi main HP enak begitu ya. Ada kajian, Masya Allah ya. Kajiannya enak ya. Keren. Ustadznya mana ganteng. Kayak opa. Bukan saya, bukan. Bukan, ustadz yang lain. Bukan. Coba ngaji ya. Dia kantongin HP-nya. Dia datang ngaji. Dari belakang, lama-lama ke depan. Lama-lama ketagihan ngaji Pak. Padahal tadinya ke masjid cuma buat main HP. Allah kalau mau kasih hidayah, itu lewat berbagai macam cara, Pak. Tugas kita menyediakan jalan hidayah buat orang lain. Allah yang nentuin nanti. Ya, silahkan internet main. Yang penting anak muda datang ke masjid. Kalau udah ngumpul, tinggal diarahin, Pak. Ini kan yang susah tuh ngumpulinnya, Pak, bocah tuh, Pak. Anak muda kita kan lebih suka main HP sekarang, Pak. Ini bersyukur nih, teman-teman. Baik kesubuhan datang begini, Pak. Ini orang pilihan semua, Pak. Insya Allah semua ahli surga, amin. Takbir. Senang saya Pak. Masya Allah. Dulu saya muda nggak kayak Bapak muda kayak gini nggak? Agak. Iya, gitu ya. Ya, anak muda surga nomor 2 dengan syarat takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor 3, yang masuk surga nomor 3 Pak. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Bapak nih pengurus DKM Pak. Masya Allah. Tiap hari mikir, ini gimana Araudah seperti supaya bisa makmur, bisa maju. Orang yang tiap hari mikirin masjid untuk memakmurkan masjid, insya Allah surganya nomor 3, amin. Makanya Pak, kenapa setiap rapat pembentukan DKM jarang ada yang mau? Rapat undangan, gak ada yang mau Pak. Memang tahu DKM itu gak ada gajinya kan Pak? Ada gajinya Pak? Ada gajinya gak? Kagak ada. Yang gaji siapa? Langsung Allah, makanya nggak ada yang mau. Di sebuah masjid Pak, ada DKM Pak, 6 periode Pak. Saya bilang Pak, kagak bosan Pak. Bosan Pak Ustadz, tapi kagak ada yang mau. Daripada vakum kekuasaan, nggak ada yang kuasa di sini. Ya udah saya lagi terus ya. Begitu ya, memang DKM tuh harus mau capek, mau korban tenaga, bahkan korban dana kadang-kadang. Udah korban begitu masih suka diomongin orang, betul Pak? Apalagi bendahara masjid, kena dah. Ini realita Pak, saya ngomong bukan di sini ya. Di seluruh masjid yang saya datengin, itu kebanyakan begitu Pak. Komentator di luar pengurus lebih canggih dibanding pengurusnya. Kok ketawa sih Pak? Bener ya Pak? Ternyata sama saja. Ya. Pas rapat pembentukan pengurus, nggak mau ikut. Pas udah berjalan ke pengurusan, komentatornya Masya Allah, kalau di grup masjid tuh Pak, ya Allah. Pas rapat kagak datang. Itu biasa kayak begitu Pak. Ya, buang aja ke laut dah. Bete saya jadinya. Iya Pak ya. Orang-orang yang hatinya ikhlas buat masjid surga Pak. Masya Allah. Coba antum bayangin, kalau antum mengelola masjid ini, setiap hari makmur seperti ini, ramai seperti ini, ramai dengan sholat berjamaah, antum kebagian pahalanya semua yang hadir. Ya. Kadang-kadang orang tuh nggak ngerti pahala sih Pak, karena pahala tuh nggak ada bentuknya Pak. Coba pahala bentuknya emas batangan gitu Pak, berebut orang Pak jadi pengurus DKM Pak. Satu pahala emas batangan satu, berebut Pak. Ini pahala cuma bisa dilihat nanti di akhirat. Itu masalahnya. Ada orang yang nggak yakin sama akhirat. Ya, kalau diiming-imingin begini mau, dikasih Innova tadi mau, dikasih Gopay dia mau. Ya, pas pahala, udah banyak pahala gua, kurang ajar. Kagak ngerti pahala dia. Mau nyari pahala tuh susah gitu ya. Memang ini butuh iman Pak. Butuh iman. Pahala itu butuh iman. Jadi Bapak yang di masjid istiqomah ya Pak ya. Istiqomah teman-teman semua, bantu Masjid Ar-Raudah ini. Karena insya Allah bermula dari masjid, Islam akan segera bangkit. Takbir. Ini agak repot ya Pak sekarang. Ketika pandemi ini udah kelamaan Pak. Udah hampir 8 bulan ya. Itu orang kelamaan di rumah, akhirnya malas ke masjid Pak. Ya, betul Pak. Ini tugas berat buat kita bro. Ya, anak-anak subuh bikers ini. Kita ini berat ini. Karena orang udah keenakan di rumah.
Dulu kan kita semangat-semangat tuh sebelum pandemi ya. Wah, masjid rame, Pak. Subuh melebar kemana-mana, seneng saya. Dakwah saya rame di mana-mana. Pas pandemi mulai berkurang. Kenapa? Orang udah kebiasaan di rumah, Pak. Ya, tadi saya dengar di masjid ini, Pak, percontohan ya. Pas kemarin Ramadan kita mengadakan ini, Pak ya, tarawih ya. Tempat lain, Pak, masjidnya tutup, Pak. Tutup. Ya. Bingung kita gimana cara mengembalikannya, ghirah umat itu untuk kembali ke masjid. Karena, Pak, kalau orang sudah nggak ke masjid, Pak, hilang cahaya dalam dirinya, Pak. Susah, Pak. Kita ini kalau nggak ke masjid, bentengnya nggak ada, Pak. Benteng kita tuh di masjid. Kalau di rumah itu sholat sama bini, sama anak, yang nggak apa-apa sesekali. Tapi kalau tiap hari kayak begitu, Pak, hilang semangat kita untuk berjamaahnya. Makanya ibu-ibu, ini kan sudah mulai banyak dibuka masjid nih. Wahai ibu-ibu, kalau subuh terutama, jangan biarkan suami Anda sholat di rumah. Karena laki-laki yang sholat subuhnya di rumah itu hanya lelaki solehah. Ya, mohon maaf kalau tersungging ya, nggak apa-apa, biarin. Memang kalau tersinggung berarti dakwah saya sampai. Hanya lelaki solehah yang sholat subuhnya di rumah. Besok sebagai hadiah ibu pergi ke pasar beli mukena motif polkadot. Ini hadiah buat laki-laki solehah. Begitu. Laki-laki itu di masjid, bro, sholatnya. Ibu-ibu, makanya ini para istri apalagi pengantin baru ya, jangan posesif lah, bang. Sudahlah, bang. Di rumah saja sama ade, bang. Ade ini takut, bang, sholat sendirian. Alah. Ya, cowok di masjid. Sampai kata Rasulullah SAW, bagi laki-laki, ini sunnah yang nggak pernah dijalankan nih, Pak. Bagi laki-laki yang nggak ada uzur, nggak ada halangan apa, dan nggak ke masjid, apa kata Rasulullah, Pak? Fa'uharriku alaihim buyutahum. Maka aku akan bakar rumah-rumah mereka. Bukan kata saya. Kata Rasul, diancam mau dibakar. Kebayang kalau sunnah ini diterapkan di Bintan, Pak. Apa yang terjadi? Kebakaran massal. Dibakarin rumah yang nggak sob. Diancam sampai KDKM ya. Saya bakar loh. Dibakar beneran, dibakar. Kebakaran massal. Tapi yang nggak begitu juga ya, Pak ya. Apa artinya ini? Bahwa Rasul sangat mengutamakan berjamaah di masjid, Pak. Penting banget. Karena, mohon maaf, kalau engkau mau melihat orang Islam, lihatlah pada saat sholat Jumat. Lihatlah pada saat sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu muslim semuanya, Pak. Tapi kalau engkau mau melihat orang beriman, engkau mau cari mukmin, lihatlah di masjid waktu subuh. Itu orang beriman. Takbir. Makanya kalau subuhnya besok kayak begini, itu Yahudi gemeteran, Pak. Yahudi nggak bakal takut sama kita sampai jamaah subuhnya itu sama dengan jamaah sholat Jumat. Di sini berapa sof, Pak? Jujur padaku, Pak. 1, 2, 4 sof. Ya. Bukan orang tua semua kan? Nah, alhamdulillah 4 sof lumayan lah. Ya. Nanti insya Allah saya doakan segera setelah ini menjadi berapa sof di sini? Ada 20 nggak, Pak? Ya, saya doakan semoga masjid ini subuhnya akan full. Amin. Ya. Takut, Pak, gemeteran tuh orang Yahudi, Pak. Oh ya Allah, umat Islam kayak begini. Di Turki udah kayak begitu, Pak. Udah kayak begitu di Turki. Masa Indonesia enggak, ya? Kembali ke masjid. Nomor 3. Nomor 4. Siapa yang masuk surga nomor 4? Warujulani, 2 orang, Pak. Tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Ijtima'a alaih, berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaih, dan juga berpisah karena Allah, Pak. Yang buat kita masuk surga nomor 4 adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena Allah. Makanya, Pak, please deh, Pak, di masjid jangan berantem. Ya. Yang berantem biar di luar aja. Di masjid jangan berantem. Ini, Pak, kadang-kadang lucu, Pak. Orang tuh ke masjid cari kedamaian. Di luar orang pada berantem. Saya pengen ke masjid dah, pengen cari kedamaian. Masuk ke masjid, DKM-nya berantem. Di sebuah kota di Balikpapan, ini cerita nyata, saya lihat sendiri, saya alami. Di sebuah kota di Balikpapan, di Balikpapan kesebut ya, di Kalimantan. Di sebuah kota di Kalimantan, itu masjidnya, Pak, DKM-nya nggak akur sampai buat DKM baru, namanya DKM Perjuangan. Gara-gara apa? Sepele, Pak, biasa, masalah furu'iyah.
Masalah fikih, Pak. Tata cara sholat, kayak begitu deh. Ya. Ada yang kunut, ada yang enggak. Ada yang maulid, ada yang enggak. Ada yang suka tahlil, ada yang enggak. Kayak begitu, Pak. Ini mah udah kelar, Pak. Toleransi aja lah kalau beda-beda begitu. Ini kan bukan masalah usul. Ya, mau ente kunut silahkan. Enggak kunut pun enggak apa-apa. Siapa yang salah, Pak Ustadz? Yang enggak subuh berjamaah di masjid itu yang salah. Yang kunut benar, yang enggak kunut pun benar. Ada dalilnya, ada hujannya semua. Di sini kunut enggak, Pak? Kunut, kita ikut siapa? Imam Muhammad Idrus Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau berkunut. Yang enggak kunut siapa? Muridnya, bro. Imam Ahmad bin Hambal. Itu ternyata muridnya Imam Syafi'i. Ya Allah, gurunya kunut, muridnya enggak kunut. Ente kebayang? Ya. Kalau itu gurunya orang Bintan itu, dia kunut, muridnya enggak. Ente kualat tuh. Bukan gitu kan? Imam Syafi'i woles dia, tahu woles, santuy, Pak. Dia tahu ini ranahnya ikhtilaf. Ranahnya ikhtilaf. Luas, ranah fikih itu luas, Pak. Dia membiarkan muridnya Imam Ahmad untuk berijtihad sendiri. Tidak kunut, enggak apa-apa, Masya Allah. Kebayang gurunya kunut, membolehkan muridnya untuk tidak berkunut. Ada sebuah kisah, Pak. Ceritanya Imam Syafi'i mau datang ke tempatnya Imam Ahmad. Ya, mat, gitu bahasa saya ya. Mat, ini aneh pengen datang nih ke tempat ente nih. Boleh nggak? Oh, boleh guru. Silahkan guru. Kita sambut dengan luar biasa. Ya. Sebelum datang, Imam Ahmad kumpulkan itu murid-muridnya. Wahai muridku, besok kita bakal kedatangan guru besar kita, Imam Syafi'i. Kita akan daulat beliau sebagai imam sholat subuh. Kita akan tahu beliau itu subuhnya kunut. Nah, kita kan nggak pernah kunut nih. Nah, ente yang belum apal kunut, apalin gih. Begitu kata Imam Syafi'i. Diapalin. Para murid Imam Ahmad ngapalin doa kunut, Pak. Persiapan untuk menyambut Imam Syafi'i. Sampai di harinya, Imam Syafi'i disuruh menjadi imam salat subuh. Rakaat pertama selesai. Rakaat kedua selesai. Belum selesai ya. Rukunya selesai, semua sudah siap untuk kunut, tiba-tiba Imam Syafi'i ini bablas, Pak. Langsung sujud. Ini piye toh? Ini kenapa kok sujud? Apakah beliau lupa gitu mungkin pikirannya? Ditanya sama Imam Ahmad. Guru, tadi antum lupa ya nggak kunut ya? Kok nggak sujud sahwi? Apa jawaban beliau? Enggak, ana nggak lupa. Loh, kok kenapa nggak kunut? Kan antum biasanya kunut. Apa kata Imam Syafi'i? Mat, gitu ya, manggil muridnya ya. Mat, aku tahu kamu ini bersama murid-muridmu di sini itu tidak berkunut. Aku sebagai sebagai tamu menghormati sahibul bait, makanya aku memilih tidak berkunut. Pak, Bu, tuh toleransi imam sekelas Imam Syafi'i, imam madhab, hafal Quran sejak 7 tahun, hafal ratusan ribu hadis. Kitabnya banyak, amal solehnya banyak, tapi nggak keras kayak kita. Nah, kita siapa? Imam mazhab bukan, Quran nggak hafal, hadis hafal cuma 3 biji. Tapi kalau masalah furu'iyah, kerasnya luar biasa. Ya, sesat kamu. Bid'ah kamu, bid'ah. Itu gaya kita, Pak. Siapa kita ini? Kita ini hanya remahan rangginang, Pak, di Kalengkongguan. Tahu apa? Remeh-temeh. Remeh-temeh. Kita ini debu kecil berterbangan, Pak. Nggak ada harganya kita ini. Makanya jangan sombong. Jangan merasa paling benar. Ibadahnya paling benar. Yang paling sunnah, enggak. Semua punya dalil, ada hujahnya. Ya, masalah furu'iyah tidak akan pernah selesai bertemu, Pak. Caranya gimana? Toleransi aja. Kalau imamnya kunut, ikut kunut. Amin. Amin. Selesai. Kalau imamnya nggak kunut, jangan maksa kunut sendirian. Imam udah sujud dia, amin. Allah, aminin siapa ente? Gitu ya, bro ya. Itu toleransi masalah furu'iyah, jangan maksa. Jangan maksa. Ada 2 tokoh ulama kita besar. Namanya yang pertama Buya Hamka Muhammadiyah, yang kedua Kiai Haji Idham Khalid, tokoh NU. Pernah mereka suatu kali beribadah haji bersama-sama. Zaman dulu nggak ada pesawat terbang, pakai kapal laut. Kalau pakai kapal laut, silakan tanya sama orang tua kita, itu kehajinya 3 bulan, Pak. Sebulan berangkat, sebulan di sana, sebulan balik. 3 bulan, Pak. Yang di kampung sampai lupa.
3 bulan lama bener gitu ya. 3 bulan. Itu selama di perjalanan, Pak, ketika Kiai Haji Idham Khalid, seorang Nahdlatul Ulama, Nahdiyin Tulen, jadi imam, yang harusnya beliau kunut, beliau memilih nggak berkunut. Ditanya, Kiai, kok nggak kunut? Antum kan Nahdiyin. Aku menghormati sahabatku, Buya Hamka yang seorang Muhammadiyah di belakang. Gantian besoknya, Buya Hamka jadi imam. Harusnya kan dia nggak kunut Muhammadiyah, tapi dia memilih berkunut. Ditanya, Buya, antum kan Muhammadiyah, kan nggak berkunut harusnya. Kok kunut tadi? Aku menghormati sahabatku, Kiai Haji Idham Khalid di belakang seorang Nahdiyin. Masya Allah. Takbir. Itu Bu, Indonesia ini indah. Toleransi, yang Nahdiyin, yang Muhammadiyah gabung semua. Jangan gontok-gontokan masalah furu'iyah. Ya, ini sekarang dikit-dikit kita beda langsung berantem. Beda pengajian berantem, beda guru berantem. Jangan, Pak, jangan mau di kotak-kotak. Ukhuwah Islamiyah kita harus kuat. Karena dengan ukhuwah, dengan persatuan umat Islam, insya Allah umat Islam tak bisa dikalahkan. Takbir. Ya, jangan pecah ya, jangan pecah. Toleransi. Toleransi. Nomor 4. Nomor 5. Siapa yang kesukaan nomor 5? Warajulun da'at humra'atin zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seorang laki-laki yang digoda perempuan cantik yang berkedudukan tinggi untuk berzina dan dia berkata, inni akhafullah. Maaf dek, abang takut sama Allah. Nih bro, antum digoda cewek cakep di tempat sepi untuk berzina, ente ngomong, maaf dek, abang takut sama Allah. Kalau ente bisa ngomong gitu, surga. Bisa nggak kira-kira? Cewek nih godain ente, tempat sepi, kagak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, ente berdua doang, ente suka, dia suka, digoda untuk berzina. Ente bisa jawab, dek, maaf dek, kita belum halal dek, ane takut sama Allah. Kalau ente bisa ngomong begitu, surga. Ya, berat ini, berat. Kata orang, ibu-ibu sekalian di belakang, ya, kata orang godaan laki-laki itu 3, ya Bu ya, harta, tahta, wanita, ya, harta, tahta, wanita. Ternyata setelah dikecilkan lagi, cuma 1 godaannya, harta. Banyak laki-laki hari ini rela miskin, Pak. Udahlah, saya mah hidup berkecukupan apa aja deh, sederhana nggak apa-apa. Yang penting saya hidup lurus, nggak korupsi, nggak berbuat curang. Cukup jadi orang biasa, kata dia. Harta tak mampu menggodanya. Tak yang kedua, tahta. Apalagi tahta, Pak, kecil, Pak. Ya, saya mau jadi rakyat biasa cukup. Nggak perlu jadi bupati Bintan, nggak perlu jadi camat, jadi lurah, nggak perlu. Cukup jadi rakyat biasa. Tahta, dia lolos dari ujian tahta. Tapi nih, tak yang nomor 3, ini sering gagal, Pak. Siapa tak yang ketiga? Wanita. Ternyata godaan terbesar laki-laki itu adalah wanita. Apalagi sama jomblo. Nah, ini dia. Ini kalau hitam nih jomblo banyak sini. Yang belakang coba. Akhwat, ada yang jomblo nggak? Anak kecil jangan unjuk tangan, masih kecil kamu, jangan ya. Akhwat, ada jomblo? Saya mau doakan yang jomblo unjuk tangan. Coba, semua yang jomblo unjuk tangan. Yang tinggi, saya mau doakan. Saya sedang safar. Yang jomblo unjuk tangan. Yang nggak ngaku jomblo selamanya. Yuk, aku, oke. Jomblo ngaku. Jangan ngaku 2 kali, awas. Yang tua-tua jangan ngaku, awas. Baik, yang jomblo, saya doakan semoga setelah ini mendapatkan jodoh terbaik dunia akhirat, amin. Yang nggak ngacung jomblo selamanya. Kalau ngacung sebenarnya tuh. Ya. Godaan perempuan tuh berat, apalagi buat jomblo, ya Allah. Jangankan jomblo, yang sudah punya istri pun digoda sama perempuan tuh berat. Bapak kalau ke kantor misalkan, Pak, ya Allah, di jalan ketemu yang kinclong-kinclong. Sampai di kantor ketemu resepsionis, Pak, kinclong juga. Masuk ke kantor, Bapak punya sekretaris perempuan, kinclong juga. Bapak datang ke klien, kinclong juga. Bapak datang ke bank ketemu tellernya,
kinclong juga. Bapak lagi istirahat, ada SPG nawarin rokok biasanya. Lebih parah lagi. Pening Pak, apalagi ini Pak. Ya. Yang sudah nikah aja pening, gimana yang jomblo coba? Yang sudah nikah aja pusing, ya Allah. Kata Rasulullah, ketika mendapati yang seperti itu, pulang ke rumah Pak. Datangilah istri-istrimu. Di situ terdapat pahala sedekah dan barokah Pak. Makanya Bapak kalau sedang naik tuh tensinya Pak, pulang ke rumah. Samperin tuh bininya. Dan ibu, kalau Bapak pulang cepet, jangan ditanya Bu. Tuh, kok Bapak udah pulang Bu? Itu modus Bu. Kode-kode. Masa nggak ngerti Bu? Bapak pulang cepat tuh pengen mendapatkan sesuatu yang halal baginya. Ya Allah, di luar aku udah menahan ya Allah. Semoga aku ketemu di rumah. Istriku sudah cantik ya Allah. Harapan bapaknya. Harapan suaminya. Ternyata sampai di rumah, Assalamualaikum. Harapannya istrinya tuh sudah cantik, bersolek, berdandan, wangi, harum, semerbak begitu ya. Ternyata masih pakai pakaian dinas. Tahu pakaian dinas apa? Istri kita. Daster. Dari dapur, bau ikan asin, bau jengkol, bau bawang. Dasternya daster lama, lepek, bolong lagi ya Allah. Dibuka, papa, pas kita mau meluk kagak jadi ilfil kita. Ya Allah, bini gua gini amat ya. Orang Betawi ngomong gitu ya. Di luar cakep-cakep bener, sampai di rumah ya Allah gitu ya. Bu, saya pulang ke kantor lagi ya Bu, yang mau lembur. Assalamualaikum, gitu. Tadi mau pulang ngeliat bininya kayak begitu, mau lembur dia sekarang. Ya Bu ya, dandan Bu buat Bapak. Bu, dandan buat Bapak wajib hukumnya. Melayani Bapak wajib hukumnya. Kalau masak, nyuci, nyetrika, nyapu, ngepel, bisa kasih pembantu. Boleh. Bisa kasih mbaknya, boleh. Tapi kalau melayani Bapak pasti mbaknya. Bapak itu yang melayaninya, ya ibu. Ya, kalau masak mah gampang, warung banyak ya. Bu, laki-laki godaan terbesar itu perempuan, wanita. Begitu banyak tokoh besar di dunia ini yang hancur reputasinya gara-gara fitnah wanita. Hati-hati loh, wanita ini bahaya loh. Ya. Banyak orang-orang yang kuat sebegitu perkasanya, ketika di hadapan wanita dia bertekuk lutut. Ya. Jadi kalau dapat godaan kayak begitu bro, kuat ya. Allah Pak Ustadz, kapan saya mau digoda Pak Ustadz? Siapa tahu? Ente tadi digoda kayak begitu ya. Kuat ya. Inni akhafullah. Saya takut sama Allah. Nomor 6. Siapa yang ke surga? Nomor 6. Warajulun fasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu simaluh ma tunfiqu yaminuh. Ada seorang yang menginfakkan hartanya. Dia sembunyikan. Sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Orang yang infaknya itu ikhlas, surganya nomor 6. Ya, ente kalau ada keropak keliling, ikhlas nggak kira-kira? Kita kalau masukin keropak begini ya, gitu kan? Begini. Ini sebenarnya ada 2 kemungkinan Pak. Langsung ketebak. Yang pertama memang dia ikhlas, orang lain nggak boleh tahu. Yang kedua dia malu. Cuman 2.000 Pak, ya Allah. 2.000 masukin. Coba kalau warnanya pink, cepek. Oh, dibuka. Kalau perlu digini-giniin. Sama masjid nih. Cepek nih, saksikan nih. Begitu. Kalau 2.000 mau ngumpet dia. Apalagi kalau ngasihnya logam, Pak. Wah, ini aib, Pak. Udah tahu kotak amalnya itu dari aluminium. Dimasukin kelenteng. Wah, aib ini, Pak. Ya, 1.000. Astagfirullah. WC aja 2.000, Pak. Masa masih 1.000, bro? Ya. Infak ikhlas. Apa ikhlas itu? Jadi nggak boleh disebutin dong Pak Ustadz. Boleh Pak. Disebutkan silahkan. Yang penting yang infak jangan GR. Sahabat Rasul kalau infak itu disebutkan Pak. Disebutkan. Apa tujuannya? Memotivasi yang lain untuk ikut berinfak juga. Ya. Misalkan di sini di Masjid Ar-Raudhah ini. Setiap Jumat kan biasanya suka ada tuh sumbangan infak ya. Alhamdulillah Jumat ini ada infak dari Pak Udin. Sebesar 1 juta rupiah. Nah, Pak Udinnya jangan berdiri. Begini dia. Lah. Ngapain berdiri Pak Udin? Lah kan itu aja disebut. Ya kagak gitu juga kali. Gitu ya. Udah, disebut nama Pak Udin, jangan tinggi hati. Karena ketika nama Anda disebut, Anda tinggi hati, hangus amalnya Pak.
Makanya kalau kita nggak kuat-kuat, mendingan hamba Allah aja. Ya, hamba Allah 1 juta cukup. Ini setan paling pinter, Pak. Godain kita supaya amal kita angus. 1 juta angus, Pak, rugi kita, Pak. Ya, ada orang terkenal di kampungnya suka nyumbang, Pak. Selalu pakai nama hamba Allah, hamba Allah. Dibacakan sama pengurus masjidnya. Alhamdulillah, Masya Allah, dapat 10 juta dari hamba Allah. Ini yang benar-benar seorang dermawan. Donatur di kampung kita. Jamaah bertanya-tanya ini. Siapa yang di kampung kita ini? Begitu dermawan luar biasa. Di sampingnya si Pak Udin ini. Masa nggak tahu sih? Nah, hati-hati ya. Dengan masa nggak tahu sih aja itu. Hangus sama dia. Ya, jadi kalau kita tidak kuat, mendingan sembunyikan amal kita sampai-sampai tangan kiri kita nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Yang terakhir, yang masuk surga nomor 7 adalah warajulun zakarallah khaliyan fa fadat ainahu. Ada seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah kesunyian malam dia meneteskan air matanya karena takut kepada Allah. Laki-laki yang takut kepada Allah karena dosa-dosanya, itu surganya nomor 7. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk di antara 7 golongan tersebut yang akan langsung bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah dibagikan konsumsinya, saya nggak mau tersaingi oleh konsumsi. Saya akhiri kajian saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup dengan salam, mari sama-sama kita tutup dengan bertakbir. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Ya, amanah, doa langsung, tinggal pilih doa mau tidur apa doa mau makan. Ya, simpan dulu makanannya ya bro ya, adik-adik semua, doa dulu. Ya, doa dulu sebentar, doa silahkan. Ya, mau makan mau 3 bungkus nggak apa-apa. Baik, Bapak sekalian, bersama-sama kita